到这么简单。早知这因果不应该只有这。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Yuanzhou episode ke-17. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya si Chihao telah melakukan kerjasama dengan sang tuan racun untuk mengalahkan Kekaisaran Zhou dan juga Kabupaten Changlan, yang dimana persetujuan itu diterima oleh sang tuan beracun. Dan kemarin juga Yuan Er bersama dengan anggota Kabupaten Changlan, mereka telah sampai di sebuah kota yaitu Gumo untuk membeli beberapa bekal dalam petualangan mereka selanjutnya untuk memburu harta karun. Tetapi di sana mereka malah bertemu dengan Chihao dan juga si tuan beracun, dan kemarin sempat terjadi pertarungan antara ketua Wei Changlan melawan tuan beracun karena tuan Wei Changlan yang masih belum terima dengan si tuan beracun yang telah meracuni putranya. Sampai pada akhirnya pertarungan itu berhasil dihentikan oleh Yuan Er, serta kemarin juga Yuan Er telah berhasil melakukan penerobosan ke tingkatan meridian ke-8 yang sebentar lagi ia juga akan menerobos karena dari Qi Nutrition. Dengan warna kekuatan Qi-nya Yuan Er berwarna emas tetapi berubah menjadi merah karena terkena dari racun naga, dan itu merupakan iti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan para anggota dari Yuan Er yang sekarang mereka telah sampai di tempat dari reruntuhan kuno yang merupakan tempat harta karun yang akan mereka jelajahi untuk mencari harta karun di sana. Yuan Er bersama lainnya pun dengan segera keluar dari sana, dan di sana Yuan Er dan juga Yayo bisa melihat bahwasanya tempat tersebut sekarang telah dilindungi oleh sebuah segel rune. Tetapi segel rune itu telah mengalami kerusakan yang membuat mereka bisa menelusuri tempat tersebut. Yuan Er pun mengajak kepada yang lainnya untuk memulai penjelajahan mereka mencari harta karun di sana. Tetapi di sana Cimping memperingatkan kepada Yuan Er bahwasannya di tempat dari reruntuhan tersebut kemungkinan sudah adanya orang-orang lainnya yang telah memburu harta karun. Tetapi Yuan Er percaya bahwasannya mereka kemungkinan masih belum bisa mendapatkan harta karun tersebut. Lalu Yuan Er pun bersama rombongannya memulai mendekati tempat reruntuhan tersebut. Sedangkan di tempat dari Chihao sekarang telah mendapatkan informasi dari bawahannya bahwasannya Yuan Er telah sampai duluan di depan dari runtuhan kuno, dan mereka berniat akan mencari sebuah harta yang disebut dengan buah Bai Giok. Sang raja racun yang mendengar itu menganggap bahwasannya harta tersebut tidak akan berguna bagi mereka, tetapi di sini Chihao tetap menginginkan harta tersebut karena Chihao mengetahui mengapa Yuan Er menginginkan buah Bai Giok tersebut, karena itu akan diberikan kepada ibunya yang berada di kondisi sekarat. Jadinya Chihao mengincar buah Bai Giok tersebut agar ia bisa mencegah Yuan Er tidak dapat menyembuhkan ibunya dan membuat Yuan Er semakin marah kepada dirinya untuk balas dendam kepada Yuan Er. Kemudian pun Yuan Er bersama dengan rombongannya mulai memasuki tempat dari area reruntuhan tersebut, dan di sini Komandan Changlan memperingatkan kepada para pasukannya untuk berhati-hati dengan situasi sekarang karena mereka sekarang berada di sebuah tempat reruntuhan kuno yang memiliki mekanisme pertahanan yang berasal dari mekanisme Black Abyss, yaitu adanya sebuah kekuatan kuno yang mengendalikan para boneka. Tidak lama kemudian Yaoyo merasakan adanya tanda bahaya yang langsung memperingatkan kepada mereka semua. Yang benar saja tidak lama kemudian adanya salah satu pasukan yang terkena serangan dari seekor boneka yang menyerupai binatang berkaki empat. Dengan ia langsung menghabisi bawahan tersebut, yang dengan segera pun para pasukan lainnya bersiap siaga, dan tidak lama kemudian penyerangan lainnya dari para penjaga berkaki empat itu mulai bermunculan menyerang para pasukan tersebut, yang seketika pun terjadi kerusuhan di sana. Sang komandan pun langsung menggunakan kekuatannya berupa sebuah kekuatan api yang muncul dari tanah menyerang para pasukan tersebut. Sedangkan Jenderal Wei menyuruh kepada para pasukannya untuk berfokus melindungi Pangeran Yuan Er, dan untuk para pasukan sisanya menghadapi para boneka bersama dengan Cimping, yang setelah itu pun Cimping bersama dengan sisa pasukan lainnya menyerang para penjaga tersebut. Tetapi dalam pertempuran itu akibat kabut yang sangat tebal membuat mereka tidak bisa melihat pertarungan yang sedang terjadi. Dan juga para pasukan dari Jenderal Wei, mereka semua tanpa kewalahan melawan para boneka penjaga tersebut, membuat Yuan Er pun ingin membantu mereka.
Tetapi Jenderal Wei menghentikan hal itu karena ia khawatir kepada Yuan Er. Namun Yuan Er menenangkan kepada Jenderal Wei dan ia pun meminta bantuan kepada Jenderal Wei untuk berfokus melindungi teman-temannya. Yang setelah itu pun Yuan Er bersama dengan komandannya memasuki kabut tersebut untuk membantu lainnya menghadapi para boneka penjaga. Tetapi di saat itu Yue Wei tiba-tiba saja ikut dari belakang Yuan Er untuk membantu Yuan Er. Berpindah ke tempat Cimping bersama dengan para pasukannya, Cimping sekarang berada di kondisi yang terdesak dan di saat itu untungnya adanya Yuan Er yang menolong Cimping dan juga Yue Wei yang datang membantu Yuan Er. Dan kemudian pun Yuan Er bersama dengan Cimping dan juga Yue Wei, mereka bertiga mulai bekerja sama menghadapi para pasukan tersebut. Yang di sini kerjasama mereka bertiga membuahkan hasil yang baik karena para pasukan penjaga itu bisa mereka kalahkan. Tetapi tidak lama kemudian tiba-tiba saja adanya binatang besar lainnya yang muncul menyerang ke arah mereka. Dengan kekuatan binatang kali ini lebih kuat daripada sebelumnya dan di sini mereka bisa melihat bahwasannya binatang raksasa ini menyerap esensi hidup dari binatang lainnya. Yuan Er pun dengan segera mengajak kepada Yue Wei dan juga Cimping bekerja sama, yaitu dengan di sini Yue Wei bersama Cimping yang akan menahan pergerakan dari binatang raksasa tersebut. Dan setelah berhasil Yue Wei serta Cimping menahan pergerakan dari binatang raksasa tersebut, Yuan Er dari atas udara menyerang binatang tersebut yang dengan hanya sekali serangan dapat menjatuhkan binatang raksasa itu. Dan berkat mereka mengalahkan binatang raksasa itu, para binatang lainnya sepertinya telah berhenti menyerang mereka yang setelah itu pun rombongan dari belakang mulai menyusul ke tempat mereka. Di sana Yao Yao memberitahu kepada mereka bahwasanya ia mengetahui para binatang ini telah dikendalikan oleh sebuah formasi segel rune, membuat mereka bisa bergerak secara lincah walaupun mereka merupakan benda mati yaitu boneka. Lalu Yuan Er bersama rombongannya melanjutkan perjalanan mereka yang tidak lama setelah Yuan Er bersama rombongannya meninggalkan tempat tersebut, adanya rombongan dari Chihao yang juga telah melewati tempat itu, tetapi dengan mereka berjalan santai karena semua musuh telah dikalahkan oleh rombongan Yuan Er sebelumnya. Hal ini pun membuat Chihao dan juga Raja Racun merasa begitu puas karena mereka bisa memanfaatkan Yuan Er. Yuan Er bersama dengan rombongannya, singkat cerita mereka telah sampai di sebuah pohon yang disebut dengan pohon dari buah Bai Giok, yaitu buah yang diincar oleh Yuan Er sekarang untuk menyelamatkan nyawa ibunya. Tetapi di kolam tersebut ternyata sudah adanya orang-orang lainnya yang di sini mereka melihat ke arah rombongan dari Yuan Er dengan tatapan sinis karena mereka tahu adanya pesaing yang akan memperebutkan buah Bai Giok tersebut. Tetapi di sini Yao Yao bersama Yuan Er mengetahui bahwasanya buah Bai Giok ini telah dilindungi oleh sebuah segel rune yang membuat orang-orang di sini tidak bisa mendapatkan buah Bai Giok tersebut. Tetapi tidak lama kemudian Chihao bersama rombongannya juga telah sampai di tempat mereka. Dengan di sini Chihao menggunakan nada provokasinya untuk membuat masalah dengan Yuan Er, yaitu dengan Chihao mengatakan bahwasanya ia juga menginginkan buah Bai Giok tersebut. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya para pasukan bertopeng mencoba untuk mendapatkan buah Bai Giok tersebut duluan dengan mereka menyemplung di dalam kolam tersebut. Tetapi di saat mereka yang nyemplung di sana tiba-tiba saja mereka langsung musnah terkena cairan yang berada di kolam tersebut. Yao Yao yang melihat ini pun menyadari bahwasanya kolam ini merupakan kolam yang telah dirancang khusus oleh bangunan kuno ini untuk membakar seseorang yang memiliki energi vitalitas. Dan di sini pun mereka sadar bahwasanya mereka tidak bisa melewati kolam ini dengan menggunakan energi vitalitas. Seketika Yuan Er memiliki ide, yaitu dengan menggunakan kekuatan jiwa. Yao Yao membenarkan hal tersebut, sepertinya kekuatan jiwa memang bisa untuk menampung Yuan Er melewati sungai ini. Tetapi hanya dengan beberapa waktu saja. Yuan Er pun akan mengambil kesempatan ini karena bagi dirinya nyawa ibunya sangatlah penting. Yue Wei dan juga Yao Yao hanya bisa berdoa saja kepada Yuan Er untuk keselamatannya. Anggota dari Chihao yang melihat ini langsung menyuruh kepada bawahannya yang bernama Zhao Jingfeng untuk juga turun ke bawah menggunakan kekuatan jiwanya. Yang di sini Zhao Jingfeng akan mendapatkan hadiah dari keluarga Qi jika ia berhasil mendapatkan buah giok itu sebelum Yuan Er. Hal itu pun membuat Zhao Jingfeng merasa senang, dengan segera ia langsung turun ke sana menggunakan kekuatan jiwanya. Yao Yao yang melihat ini merasa khawatir, ia berniat untuk ikut bersama dengan Yuan
Yuan-er membantu Yuan-er. Tetapi Yuan-er tidak menyetujui hal itu. Ia justru meminta kepada Yaoyou untuk menunggu saja di daratan, biarkan masalah ini dirinya sendiri yang mengurus. Yaoyou pun menerima perkataan dari Yuan-er. Kemudian pun Yuan-er bersama dengan Zhou Qingfeng tersebut, mereka berdua memulai perjalanan mereka untuk mendekati pohon giok itu untuk mendapatkan buah baik giok. Melihat hal tersebut, para anggota lainnya yang berada di sana juga mulai bergerak untuk memperebutkan buah baik giok tersebut. Mereka semua secara berhati-hati mulai mendekati pohon tersebut, tetapi di saat mereka yang sudah sangat dekat dengan pohon tersebut, tiba-tiba saja mereka mendapatkan serangan dari pohon itu, yang dimana serangan tersebut merupakan serangan jiwa yang seketika membuat Yuan-er pun bersama lainnya menjadi sangat panik. 哦，这么简单，早知这因果，不应该只有这。 Tetapi sayangnya setelah itu alur cerita dari serial Donghua Yuanzhu episode ke-17 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!哦，这么简单，早知这因果，不应该只有这。